Materi yang pertama yaitu tahap pelaksanaan prakontrak. Pada tahap prakontrak, terdiri dari dua kegiatan utama, yang terdiri dari persiapan pengadaan dan pemilihan penyedia jasa. Kegiatan pertama yaitu persiapan pengadaan. Pengelolaan pengadaan proyek merupakan proses untuk membeli atau memperoleh produk, jasa, atau hasil yang diperlukan dari luar proyek untuk melaksanakan pekerjaan. Pada proses persiapan pengadaan, terdapat 4 komponen utama yang terdiri dari: pertama, pemilihan pengadaan barang dan jasa; kedua, penggunaan teknik dan rencana untuk rencana pengadaan barang dan jasa proyek; ketiga, output rencana pengadaan barang dan jasa proyek; dan keempat, proses pengadaan barang dan jasa proyek. Kegiatan kedua adalah pemilihan pengadaan barang dan jasa, yaitu proses seleksi penyedia barang atau jasa setelah menerima proposal atau penawaran, yang kemudian dievaluasi sesuai dengan kriteria dan untuk memilih satu atau lebih penyedia barang atau jasa yang mampu dan diterima sebagai penyedia barang atau jasa. Proses penilaian untuk memilih penyedia barang atau jasa dimulai dari cara penyampaian dokumen penawaran atau proposal, pembukaan dokumen penawaran atau proposal, evaluasi secara administrasi, evaluasi teknis, evaluasi kewajaran harga, penilaian kualifikasi, pembuatan berita acara hasil pelelangan, hingga penetapan pemenang lelang. Dokumen kontrak adalah dokumen-dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pejabat pembuat komitmen atau pengguna jasa dengan penyedia barang atau jasa untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Dalam KUH Perdata pasal 1320 disebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat, yaitu: pertama, adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; kedua, adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan; ketiga, adanya hal tertentu dalam artian terang dan jelas; serta keempat, adanya suatu sebab yang halal. Pada proses penyusunan dokumen kontrak, harus sekurang-kurangnya memuat ketentuan tentang: pertama, adanya para pihak yang menandatangani kontrak, minimal nama, jabatan, dan alamat; kedua, adanya pokok pekerjaan yang diperjanjikan, yaitu uraian mengenai jenis dan jumlah barang atau jasa yang diperjanjikan; ketiga, adanya hak dan kewajiban para pihak yang terikat di dalam perjanjian; keempat, nilai atau harga kontrak pekerjaan serta syarat-syarat pembayaran; kelima, adanya persyaratan yang jelas dan terperinci; keenam, penjelasan mengenai lokasi dari pekerjaan yang akan dilaksanakan; ketujuh, jangka waktu penyelesaian atau penyerahan pekerjaan dengan disertai jadwal waktu yang pasti; kedelapan, syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus kontrak; kesembilan, spesifikasi umum dan spesifikasi khusus pekerjaan; kesepuluh, jaminan-jaminan; dan kesebelas, ketentuan khusus. Berikut ini adalah hal-hal penting dalam tahapan penandatanganan kontrak yang meliputi:
Pertama, kontrak ditandatangani oleh para pihak setelah diterbitkannya surat keputusan penetapan penyedia barang atau jasa atau SPPDJ, dan penyedia telah menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada pengguna barang atau jasa yang nilainya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Kedua, pekerjaan jasa konsultasi tidak memerlukan jaminan pelaksanaan. Ketiga, pengadaan dengan nilai sampai dengan 50 juta rupiah, bentuk kontrak cukup dengan kwitansi pembayaran serta dengan materai yang cukup. Keempat, pengadaan dengan nilai di atas 50 juta sampai dengan 200 juta rupiah, bentuk kontrak SPK dan tanpa jaminan pelaksanaan. Kelima, pengadaan dengan nilai di atas 200 juta rupiah, bentuk kontrak berupa kontrak pengadaan barang atau jasa dengan jaminan pelaksanaan. Keenam, kontrak untuk pekerjaan pengadaan barang atau jasa yang bernilai di atas 100 miliar rupiah ditandatangani oleh pengguna barang atau jasa setelah memperoleh pendapat ahli hukum kontrak yang profesional. Dan ketujuh, dalam melakukan perikatan, para pihak sedapat mungkin menggunakan standar kontrak atau contoh SPK. Tahapan pelaksanaan pasca penandatanganan kontrak. Tahapan pelaksanaan pasca penandatanganan kontrak terdiri dari persiapan pelaksanaan kontrak, dan serah terima pekerjaan. Tahapan yang pertama yaitu persiapan pelaksanaan kontrak. Secara garis besar, persiapan pelaksanaan kontrak memiliki tahapan kegiatan yang dapat dilihat pada gambar berikut. Persiapan pelaksanaan kontrak meliputi beberapa tahapan, yaitu penyerahan lapangan dan rapat persiapan pelaksanaan kontrak atau PCM. Pada penyerahan lapangan, biasanya sebelum SPMK terbit, dilaksanakan pemeriksaan bersama direksi teknis dan atau konsultan pengawas serta penyedia jasa untuk inventarisasi barang milik PPK. Sedangkan pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak atau PCM, yaitu mempersiapkan koordinasi pelaksanaan pekerjaan dalam rangka mencapai kesepakatan. Tahapan yang kedua yaitu pelaksanaan kontrak. Pelaksanaan kontrak terdiri dari 25 tahapan, yaitu pertama, penggunaan program mutu dan program mutu pengadaan barang atau jasa. Kedua, program mutu pengadaan barang atau jasa paling tidak berisi. Ketiga, mobilisasi. Keempat, pemeriksaan bersama. Kelima, gambar kerja. Keenam, pembayaran uang muka. Ketujuh, pengukuran prestasi pekerjaan. 8. Pembayaran prestasi pekerjaan. 9. Perubahan kegiatan pekerjaan. 10. Denda dan ganti rugi. 11. Penyesuaian harga. 12. Keadaan kahar atau force majeure. 13. Perpanjangan waktu. 14. Penghentian dan pemutusan kontrak. 15. Amandemen kontrak. 16. Gambar terlaksana atau as-built drawing. 17. Pengendalian pelaksanaan pekerjaan. 18. Pengendalian mutu atau quality control. 19. Manajemen mutu. 20. Penyelesaian perselisihan atau dispute. 21. Kompensasi. 22. Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan. 23. Pengalihan dan atau subkontrak. 24. Kerjasama dengan subkontraktor. Dan 25. Buku dan laporan.
Setelah pekerjaan selesai 100%, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan panitia penerima hasil pekerjaan. Apabila memerlukan keahlian teknis khusus, dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas dari panitia penerima hasil pekerjaan. Panitia penerima hasil pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Setelah menonton tayangan ini, peserta diklat diharapkan dapat melakukan pendalaman materi secara mandiri melalui modul yang telah disediakan pada link berikut.